Halo kawan pajak, kali ini kita akan membahas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Di Undang-Undang Cipta Kerja terdapat 1000 halaman lebih, namun kita akan membahas hanya di klaster kemudahan berusaha bidang perpajakan saja. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang lebih dikenal dengan sebutan Omnibus Law Cipta Kerja telah resmi disetujui sebagai undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) di Gedung DPR RI Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2020 yang kemudian disahkan dan diundangkan pada tanggal 2 November 2020 menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Latar belakang klaster kemudahan berusaha bidang perpajakan. Salah satu upaya memperkuat perekonomian Indonesia, mendorong investasi di tengah kondisi perlambatan ekonomi dunia agar dapat menyerap tenaga kerja seluas-luasnya. Diperlukan perubahan berbagai ketentuan perundang-undangan, termasuk 3 undang-undang perpajakan, yaitu Undang-Undang KUP, Undang-Undang PPH, dan Undang-Undang PPN, dalam waktu yang tidak terlalu lama. Perlu menjaga dan meningkatkan penerimaan pajak melalui peningkatan investasi, kepatuhan sukarela, kepastian hukum, dan keadilan iklim berusaha. Di Undang-Undang Cipta Kerja ada 3 pasal, yaitu tentang PPH, PPN, dan KUP. Ketiga pasal ini mengubah beberapa pasal di Undang-Undang PPH, PPN, dan KUP. Di Undang-Undang PPH, ini adalah pokok perubahannya yaitu penentuan subjek pajak orang pribadi. WNI maupun WNA tinggal lebih dari 183 hari di Indonesia menjadi subjek pajak dalam negeri. WNI berada di Indonesia kurang dari 183 hari dapat menjadi subjek pajak luar negeri dengan syarat tertentu. Pengenaan PPH bagi WNA yang merupakan subjek pajak dalam negeri dengan keahlian tertentu hanya atas penghasilan dari Indonesia. Penghapusan PPH atas dividen dari dalam negeri. Dividen dan penghasilan setelah pajak dari luar negeri tidak dikenakan PPH sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk kegiatan usaha lainnya di Indonesia. Penghasilan dari luar negeri selain BUT sepanjang diinvestasikan di Indonesia. Non-objek PPH atas bagian laba atau SHU koperasi, dana haji yang dikelola BPKH, Badan Pengelolaan Keuangan Haji, ruang untuk penyesuaian tarif PPH pasal 26 atas bunga, penyertaan modal dalam bentuk aset atau imreng tidak terutang PPN. Di pasal PPN yang berubah yaitu konsinyasi, bukan termasuk penyerahan BKP. Penyertaan modal dalam bentuk aset atau imreng tidak terutang PPN. Penyerahan batubara termasuk penyerahan BKP. Relaksasi hak pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak atau PKP. Pencantuman nik pembeli yang tidak memiliki NPWP dalam faktur pajak. Pengaturan faktur pajak untuk PKP pedagang eceran. Di pasal KUP yang berubah yaitu sanksi administrasi pengungkapan sendiri ketidakbenaran perbuatan wajib pajak, pengaturan ulang sanksi administrasi pajak, imbalan bunga, penerbitan SKBKB PKP tidak melakukan penyerahan BKP dan atau JKP dan atau ekspor BKP dan atau JKP dan telah diberikan pengembalian pajak masukan atau telah mengkreditkan pajak masukan. Penerapan satu jenis sanksi administrasi. 5 tahun tidak diterbitkan SKP, SPT menjadi pasti kecuali wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Pidana pajak yang telah diputus tidak lagi diterbitkan ketetapan pajak. Penerbitan STP daluarsa 5 tahun. STP dapat diterbitkan untuk menagih imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan. Struktur klaster kemudahan berusaha bidang perpajakan. Di Undang-Undang Cipta Kerja ada 3 pasal tentang perpajakan. Pasal 111
ini mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang PPH, yaitu pasal 2, pasal 4, dan pasal 26. Pasal 112 Undang-Undang Cipta Kerja mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang PPN, yaitu pasal 1A, pasal 4A, pasal 9, dan pasal 13. Pasal 113 Undang-Undang Cipta Kerja mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang KUP, yaitu pasal 8, pasal 9, pasal 11, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 17, pasal 19, pasal 38, dan pasal 44B. Menghapus pasal 13A dan pasal 27A, menyisipkan pasal 27B. Oke kawan pajak, untuk detailnya simak saja ya di video saya berikutnya. Itu tadi cuman pokok-pokok perubahan saja ya, tapi lebih detailnya syarat dan ketentuan berlaku itu ada di video berikutnya yang kita bahas satu per satu ya, per materi ya. Oke kawan pajak, sampai ketemu di video berikutnya. Pajak kuat, Indonesia maju. Terima kasih.